Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gili Arman. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca akan merugikan manusia jika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer meningkat. Apabila gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer hingga ketinggian lapisan troposfer akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Terbentuknya lapisan ini menyebabkan radiasi matahari yang masuk ke bumi banyak yang tidak dapat kembali ke angkasa dan terpantul kembali ke bumi hingga suhu bumi menjadi panas. Selanjutnya, aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Erupsi atau letusan vulkanik selama ini diduga menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca yang memperburuk pemanasan global. Benjamin Franklin adalah orang yang pertama yang menyampaikan hubungan antara letusan vulkanik dengan perubahan iklim global. Beberapa aktivitas yang mengakibatkan pemanasan global. Yang pertama, A. Transportasi. Di kota-kota besar terdapat banyak sarana transportasi yang menyebabkan lalu lintas makin padat. Padatnya lalu lintas di suatu daerah menyebabkan polusi udara. Polusi udara menyebabkan adanya gas-gas buang dari sarana transportasi. B. Industri. Aktivitas industri yang melibatkan pemakaian bahan bakar fosil akan menaikkan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer sehingga menambah emisi gas rumah kaca. C. Sampah. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan. Sementara itu, sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai sehingga diperlukan pemanasan lebih lanjut agar tidak mencemari lingkungan. Penumpukan sampah organik dan anorganik akan menghasilkan gas metana, CH4, dan etilena. Dampak dan upaya pengulangan pemanasan global. Yang pertama, dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam karena perubahan iklim global. A. Dampak pemanasan global terhadap iklim dan cuaca. Ada pembagiannya. Yang pertama, cuaca menjadi tidak menentu. Yang kedua, musim tidak sesuai dengan masanya. B. Dampak pemanasan global terhadap kenaikan permukaan air laut dan kondisi laut. Ada pembagian yang pertama, permukaan air laut mengalami kenaikan. Kedua, suhu permukaan air laut meningkat. C. Dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Pembagian pertama, suhu udara makin panas. Yang kedua, jarang terasa suhu udara dingin. D. Dampak pemanasan global terhadap pertanian. E. Dampak pemanasan global terhadap tumbuhan dan binatang. Pembagiannya pertama, hilangnya habitat binatang. Dua, matinya berbagai jenis tumbuhan. F. Upaya penanggulangan pemanasan global. 2. Upaya penanggulangan pemanasan global. A. Pengamatan energi. Caranya mematikan lampu ketika tidak digunakan, mengganti lampu hemat energi, menggunakan alat transportasi umum, menggunakan mesin-mesin industri dengan daya rendah, menggunakan alat elektronik secara bijaksana. B. Penggunaan energi terbarukan. C. Pengelolaan sampah secara tepat. D. Pencegahan kerusakan hutan. D. Meminimalisasi penggunaan CFC. F. Memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi gas buang. G. Mematuhi kesepakatan dunia tentang penanganan pemanasan global. Sekian pembahasan saya kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.